Oke, jadi Aurel, apa nih? Apa yang bisa kita diskusikan? Kamu masih ada pertanyaan apa untuk kita diskusikan? Iya, terkait ini sih Kak. Pak, CV, kalau gimana ya, mending pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kan soalnya bahasa Inggrisnya agak kurang gitu kan. Terus bingung juga tuh misalkan nih, di CV nulisnya pakai Inggris, terus nanti tiba-tiba pas di interviewnya pakai Inggris, bingung jawabnya itu gimana? Oh, oke. Ini ada dua hal Hmm. yang berbeda ya. Pertama adalah terkait dengan CV itu tulisnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang kedua Hmm. adalah kalaupun nanti sampai ke tahap interview, apakah interviewnya akan mengikuti bahasa sebagaimana poster lokernya diposting gitu ya. Hmm. Oke, dua hal yang beda. Aku jawab dulu ya. Secara tata kesopanan aja dulu gitu ya. Bahwa silahkan kirimkan lamaran. Nomor satu, urutan paling atas adalah samakan bahasanya. Kalau lokernya pakai bahasa Inggris, silahkan lamarannya pakai bahasa Inggris. Kalau lokernya pakai bahasa Indonesia, ya kirimkan pakai bahasa Indonesia. Ini dari sisi kesopanan dulu ya gitu. Jadi hierarki paling atas itu adalah menyamakan bahasa. Ya dong, gitu dong. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau memang hierarki bahasa ini, jadi gini, ada kan loker yang dia akan nyebut bahwa silahkan kirimkan lamaran menggunakan bahasa ini gitu. Itu kan spesifik detail gitu ya. Jadi udah ada perintah atau arahan secara langsung dimention di situ, yaitu ikuti. Oke? Itu ikuti. Yang nomor dua adalah kalau arahan tadi tidak ada muncul di poster lokernya, tadi kalau dari sisi norma kan silahkan menggunakan bahasa yang disamakan dengan posternya gitu kan. Itu yang poin nomor dua. Yang nomor tiga, boleh nggak bahasanya nggak disamakan? Boleh. Asalkan apa? Asalkan misalkan gini, kamu melihat ada tanda-tanda bahwa emang sih lokernya ini misalkan nggak nyuruh aku pakai bahasa Inggris, tapi akan lebih baik kalau aku ngirimnya pakai bahasa Inggris dengan beberapa pertimbangan yang sudah kamu teliti. Misal, perusahaan yang kamu lamar ini perusahaan yang multinasional gitu ya, yang global, nggak cuma di Indonesia doang gitu. Ya, bukankah akan lebih baik kalau kamu bisa mengikuti itu, ya kan? Bisnisnya juga bukan bisnis lokal gitu, yang pertama misalkan itu. Yang kedua, mungkin dari posternya gini, pernah nggak kamu ngelihat posternya tuh pakai bahasa Indonesia gitu ya, tapi salah satu poin kualifikasinya adalah mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, atau mampu Hmm. bahasa Inggris aktif, atau mampu bahasa Inggris minimal pasif gitu. Ya. Nah, sekarang coba bayangin, posternya pakai bahasa Indonesia, salah satu kualifikasinya tulisannya minimal bahasa Inggris pasif gitu. Kira-kira nih kamu bisa bahasa Inggris aktif, kira-kira kamu bakal ngirim lamaran pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris. Kalau aku pribadi, aku pakai bahasa Inggris. Kenapa? Memang dia nggak nyuruh kan kalau CV itu harus pakai bahasa Inggris, ya kan gitu. Tapi ini Kualifikasinya. ada momen untuk kamu promosi bahwa loh, bahasa Inggris saya nggak cuma pasif loh, saya bisa aktif loh walaupun belum sempurna. Nih saya kirimin CV-nya gitu, paham ya gitu. Jadi bahasa itu adalah kalau ada arahan suruh pakai bahasa apa, ikuti. Kalau ada arahan secara langsung. Kalau nggak ada arahan secara langsung, secara norma sih sesuaikan bahasanya dengan bahasa poster. Tapi kalau di situ kamu ada pertimbangan bahwa nggak usah aku ikuti nggak apa-apa, karena ini ada pertimbangan yang kamu udah riset. Ini perusahaan global, perusahaan pemainnya nggak cuma di lokal aja. Terus di situ ada momen sebenarnya ini adalah momen saya promosi kemampuan bahasa Inggris saya. Ya kenapa enggak gitu kan. Nah poin nomor tiga adalah kita itu kan ngelamar kerja nggak cuma lewat email dong. Pasti kan kamu punya email, mungkin lewat LinkedIn, nanti ya kan ada yang kamu punya portal karir kayak Jobstreet dan teman-temannya gitu ya. Mungkin kamu ada rekrutmen consultant kayak Glitch dan teman-temannya gitu. Kan banyak channel tuh ya. Nah, apalagi sekarang yang lagi terkenal itu menggunakan yang ATS friendly. Walaupun nggak harus ATS friendly juga nggak masalah. Nah, nature atau dasar dari ATS friendly itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi akan nge-scan kata kunci menggunakan bahasa Inggris. Nah, maksudku adalah gitu, kenapa nggak di Inggrisin aja sekalian? Tapi bahasa Inggrisku jelek, ya ditingkatkan gitu. Untuk CV ini kan sifatnya kan tertulis. Jadi kamu kalau mau bikin CV pakai bahasa Inggris belum mampu, saranku ya bikin aja dulu, terus minta dikoreksi sama temen yang tahu gitu bahasa Inggrisnya udah bener atau belum gitu.
ya gitu. Dan bukan kayak menghindari. Kalau menghindari kamu kapan bisanya, ya dong. Ya dong, gitu. Itu ya. Ini sebagai gambaran, nanti silahkan di play ulang ini videonya gitu ya, buat kamu ada gambaran bahwa terkait dengan bahasa. Nomor satu adalah ikuti arahan, kalau nggak ada adalah lihat mau ngikuti kesopanan atau itu di situ ada momen untuk kamu promosi. Dan yang ketiga adalah tadi gitu. Paling aman itu jujur ya, paling aman tuh pakai bahasa Inggris aja udah gitu. Paling aman tuh ibaratnya ya gitu. Ini kalau ngomongin perusahaan ya yang kamu pengen menonjolkan diri ya gitu. Tapi kalau pengen aman saja ya tadi, loker pakai bahasa Indonesia, kamu kirim lamaran pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lokernya bahasa Inggris, kamu kirim pakai bahasa Indonesia, kurang disarankan. Gitu. Oke, paham ya? Kayak gitu. Karena itu ada sama banyak juga pertimbangan dengan cover letter ya? CV sama cover letter dua hal yang beda. Cover letter maksudnya perlakuannya ya. Cover letter, ya. Ya, harus bahasa di CV dan cover letter harus sama. Oke, gitu. Oke, dari sini pun udah bisa diturunkan ya kalimat-kalimatnya apa. Ya nanti biasanya kalau review CV itu mungkin ya nanti kita bahas terkait dengan bahasa. Masalah-masalah umum basic yang biasanya bahasa itu apa? Nyampur gitu. Nanti kita bahas tuh bahasa CV nyampur tuh bahasa apa. Judulnya tuh work experience, keterangannya bahasa Indonesia. Judulnya education, keterangannya bahasa Indonesia gitu. Itu namanya bahasa nyampur, itu nggak boleh gitu. Ini contoh aja ya sebagai gambaran ya gitu. Ini kesalahan yang biasa muncul. Cuman nanti kita bahas di sesi detail aja. Terkait bahasa tuh aku nggak mau ngomongin jauh-jauh soal grammar gitu-gitu, belum. Kita ngomong yang general aja dulu gitu. Karena kesalahan yang biasanya muncul adalah tadi bahasanya masih nyampur gitu. Tapi kalau semuanya udah utuh bahasa Indonesia, ini CV-ku semuanya bahasa Indonesia semua nih Kak. Salah nggak? Enggak. Ini CV-ku bahasa Inggris nggak? Tergantung nanti makainya kan. Gitu. Ini terkait dengan bahasa ya. Penggunaan bahasa menyesuaikan dengan loker. Nah, sekarang masuk lagi. Apakah tahap-tahapan selanjutnya itu ya akan ditentukan dengan bahasa awal yang digunakan khususnya di loker? Postingan, jawabanku belum tentu. Aku sendiri pun cukup sering berdasarkan awal aku dapat kerja sampai sekarang gitu ya. Jadi lokernya bahasa Inggris tapi interview Indonesia gitu ada gitu. Tapi juga aku juga pernah yang info lokernya itu bahasa Inggris, CV-nya bahasa Inggris, habis itu psikotasnya bahasa Inggris, interviewnya HR bahasa Inggris, user bahasa Inggris gitu. Ada juga gitu. Nah terus apa yang harus dilakukan? Ya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatirnya itu karena waduh, kalau aku ngirim CV bahasa Inggris berarti aku nantang nih. Oh jangan salah, ada anak ya banyak success story, dia nggak jago bahasa Inggris, berani aja ngomong, nggak usah malu gitu. Ya nggak masalah gitu. Dan kadang juga lokernya bahasa Inggris, interview juga bahasa Indonesia, ya nggak masalah gitu. Yang penting persiapan aja gitu. Intinya gini ya, kalau kita nggak bisa dan itu tuh penting, pelajari, jangan ditolak. Kalau ditolak kapan bisanya? Yang kedua, nggak usah khawatir, interview itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa ditawarin kadang gitu. Kamu lebih suka nanti interviewnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Aku ada kelemahan di bahasa Inggris, nggak masalah, dipelajari sambil jalan, sambil apply job, sambil belajar bahasa Inggris. Dan kamu masih punya skill lain yang bisa kamu tonjolkan. Apa itu? Ya pengalaman magangmu, pengalaman pendidikanmu gitu-gitu. Ya, jadi orang tuh ada kelemahan dari sisi bahasa, mungkin ada dari sisi yang lain. Nah, itu pun malah jadi bisa jadi jawaban pertanyaan, misalkan interview, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Pada saat kamu ngomongin kekurangan, bisa tuh bahasa Inggris jadikan kekurangan gitu. Ya, kelemahan saya sejauh ini adalah saya baru mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara pasif. Saya sadar bahwa gitu, bahasa Inggris akan sangat membantu saya untuk mengembangkan karir saya secara profesional ke depannya. Sehingga yang saya lakukan sekarang adalah saya mulai belajar secara mandiri seminggu 2 kali atau 3 kali bahasa Inggris melalui channel YouTube ini atau dengan baca buku ini gitu. Jadi kalau menjawab kelebihan dan kekurangan nggak harus soft skill gitu. Kekurangan saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan, nggak gitu. Realnya kamu aja gitu kan. Gitu. Itu malah jadi lebih real gitu. Kekurangan tuh nggak harus sesuatu yang negatif. Sesuatu yang positif tapi belum sempurna itu juga merupakan kekurangan yang bisa kamu tonjolkan. Jadi kamu nonjolkannya bukan dari sisi saya masih lemah bahasa Inggris, yang enggak. Saya sadar bahwa itu masih belum sempurna, tapi saya sedang on progress nih.
lagi menyempurnakan itu malah value kamu, paham ya gambarannya gitu. Oke, gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahasa, sebisa mungkin gunakan bahasa di mana kamu bisa mempromosikan diri gitu. Yang kedua adalah tahapan-tahap selanjutnya itu tidak selalu akan menggunakan bahasa yang sama, tapi mungkin juga akan sama. Bukan untuk dihindari takut sejak awal, tapi untuk diperbaiki aja gitu. Oke, menarik nih pertanyaannya. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain? Atau kalau jawaban tadi kamu belum puas, boleh loh, kita diskusi aja santai. Ya sih, berarti jangan campur ya, soalnya CV ku masih nyampur bahasanya. Oh iya, oke. Aku belum bahas CV-mu loh ya ini di sini. Pokoknya ini pengakuanmu sendiri ya, boleh gitu. Biasanya kalau orang terkait bahasa, kan orang biasanya mikir CV itu yang kompleks banget, padahal dari basic aja dulu bahasa, jangan nyampur gitu kan. Iya benar. Soalnya sama sih temanku juga gitu kan, masih Nah, ada banyak nanti juga kalau yang nanti kalau ini diupload videonya ya, linknya kasih ke temenmu ya gitu. Teman-teman, wahai teman-temanku yang CV-nya masih nyampur nih, tonton gitu ya gitu. Nggak apa-apa gitu. Biar ini bener tadi dikasih kayak tahu. experience atau enggak education gitu, tapi baunya nyampur gitu, ada Indonesia ada Inggrisnya. Iya nggak gitu dong bahasanya ya. Ini baru sih bahasa, belum nanti penulisan, belum nanti font, tata letak gitu. Simple. Sebenarnya CV itu simple. Cuman karena memang di kuliah kan nggak ada ya kampus tertentu yang ngajarin gitu loh. CV yang bener tuh gini gitu kan, nggak ada. Jadi wajar. Aku pun juga dulu waktu awal bikin CV juga. Ini aku kalau ngebayangin CV pertama aku juga ketawa gitu. Bisa ya aku dulu bikin kayak gitu ya gitu, sama. Karena memang kita nggak diajarin. Dan masalahnya kita mau berkembang nggak dengan belajar. Setelah kita tahu ya ngajarin orang lain gitu. Nanti langsung tertanam tuh. Ya gitu. Enggak, bukan kayak wah CV temanku gini, aku ikut. Jadi kita mengikuti sesuatu yang kita sendiri nggak tahu alasannya kenapa bikinnya gitu, nggak tahu. Nah ya kan, biar kan. Iya. Menarik ya. Apalagi yang kamu masih bingung, pengen diskusiin, boleh loh. Ya, ini sih mengenai desain juga masih bingung. Kan katanya ada yang bilang harus menarik juga. Cuman katanya pernah baca di mana-mana gitu ya. Ada yang bilang harus apa sih, kayak simple aja gitu kan. Cuman waktu itu pernah lihat CV temanku yang udah kerja juga, kok lumayan ini ya, bukan rame sih, tapi lumayan bukan yang simple banget gitu. Makanya aku bingung. Jadi sebenarnya harusnya gimana? Gini, CV itu marketing document. Ibaratnya tuh dokumen kamu jualan kemampuan diri. Ya. CV mau dibikin desain kreatif tertentu atau dibikin simple kayak yang sekarang lagi in gitu ya, ATS friendly gitu ya, nggak masalah. Yang penting CV itu dua hal dulu, bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Bener cara bikinnya tuh apa? Informasinya lengkap dulu ya, informasi yang penting-penting yang dimasukkan. Jangan sampai kamu masukin hobi tapi pengalaman organisasinya nggak ada gitu. Jangan sampai kamu masukin kayak bidang-bidang kesukaan gitu, tapi seminar training yang pernah kamu ikuti nggak kamu masukin gitu. Postgraduate tuh kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya, mana yang jadi prioritas infonya. Itu benar cara bikinnya dulu, oke? Jadi info-infonya tuh bener dulu yang dimasukin gitu. Nah setelah infonya udah bener ya, yang kedua adalah bener cara pakainya. Cara pakai itu gini, CV dipakai lewat email. Berarti intinya adalah cara mengirim CV yang bener gimana sih lewat email gitu. CV dipakai pakai Jobstreet misalkan. Gimana sih cara menggunakan CV dengan baik di Jobstreet? CV digunakan di LinkedIn. Gimana cara makainya gitu. Cara menggunakan CV-mu di LinkedIn sama Jobstreet jelas beda. Gitu. Artinya apa? Mungkin kamu suka aktif main LinkedIn ya. Banyak orang posting CV di timeline LinkedIn. Itu salah. Gitu. Oke, itu bukan cara pakainya. Nggak ada guidelines-nya LinkedIn yang nyuruh CV kamu itu diposting gitu. Mempromosikan diri silahkan, promosikan diri saja. Nggak usah CV diupload, dipost, tahu kan diposting gitu. Contohnya itu. Gitu. Kalau itu malah serem nggak sih Pak? Ya, soalnya kan informasinya gitu ya kayak itu. Data pribadi. Yes, gitu. Itu data pribadi yang di-share begitu saja gitu. Iya, tapi kalau udah ditutup, udah gini. Next time gitu ya, aku jelasin bagi Anda yang nonton video ini sampai di menit ini yang merasa bahwa masih aman kok Kak upload CV di LinkedIn, di post gitu, tapi info pribadinya ditutup gitu.
silahkan boleh hubungin aku, nanti aku ceritakan hal-hal kemungkinan buruk apa yang akan terjadi kalau masih nekat ngelakuin itu gitu. Kalau kebetulan sejauh ini nggak ada hal buruk yang terjadi, ya good luck, bagus lah gitu ya gitu. Aku doain yang terbaik gitu. Tapi ini tuh lebih kayak contohnya gini loh, ini aku bilang sama kamu ya, misalkan Rel, kalau kamu mau nancepin paku di dinding pakai palu ya gitu. Terus habis itu kamu ngomong, Kak, kemarin temanku pakai batu bisa tuh nancep gitu. Nancepin paku di dinding juga bisa tuh gitu. Jadi ibaratnya kayak jangan ngeles yang ibaratnya itu kemarin ada tuh yang upload CV tapi bener iya, apa dapat kerja iya mungkin ada gitu. Tapi itu bukan peruntukannya gitu loh, paham nggak sih? Iya. Kalau kita udah terbiasa melakukan sesuatu pada tempatnya tuh nanti teratur gitu, enak. Yang salah satunya adalah dengan posting itu. Memang beberapa rekan-rekan aku pernah ngeliat ada influencer yang memang ngarahin kayak, ayo ini waktu weekend misalkan waktunya upload CV di timeline. Sebenarnya bukan upload CV sih, promosikan diri gitu. Kalau upload CV itu salah gitu. Itu nggak ada guidelines-nya di LinkedIn. Bahkan LinkedIn pun tuh cuma ada di menu job itu aja. Kalau waktu kamu apply di atas, di next gitu ada tahap milih CV gitu. Udah gitu. Nggak yang diposting kayak gitu ya. Tuh. Nah, ini artinya apa? Tadi CV yang penting bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Nah, penentuan desainnya, mau yang desain CV-mu yang kamu dikirim ke aku itu bukan ATS ya, itu yang desain, tipe kreatif yang desain, dan dia nggak kompleks kok. Memang benar, ada yang bilang ATS friendly Kak, aku dapat kerja gitu, itu benar. Ada yang aku pakai desain, itu benar. Yang penting itu satu, pertama adalah desain itu kan menunjukkan karakternya kamu. Jangan sampai karakter itu menutupi informasinya. Ada orang bikin desain tuh dalam tanda kutip norak ya gitu. Jadi kayak desain itu kan untuk mempermudah pembaca, dilihat enak gitu ya. Terus kita ngeliat, oh anak ini bikin desain gini, jago ya, dia bisa bikin kayak gini rapi, enak dipandang, terus kayak gini. Tapi kadang ada yang warnanya nabrak lah dan lain-lain. Ada yang template, langsung aja masukin template, udah nggak diedit lagi gitu. Kalau ditanya, oh ini warnanya kok gini, kok spasinya gini, kok fontnya gini, iya Kak dari sananya gitu. Wah itu pertanyaan kayak gitu nggak bisa dijawab dengan itu. Kalau kamu jawabnya iya dari sananya gitu, itu kamu nggak menguasai. Jangan menggunakan tools yang kamu nggak kuasai. Nanti kalau jelek, error gitu kan. Kan kita manusia itu kan pengendali toolsnya, nggak pasrah kayak gitu. Misalkan aku suruh bikin mie gitu ya, mie-nya tuh jadi kayak bubur gitu. Loh itu kok mie-nya jadi kayak lembek banget gitu sih? Iya Kak, kompornya gitu. Aku diemin juga apinya hidup terus tuh gitu. Loh kan kamu manusia tuh bisa ngaduk, bisa ngeliat, bisa oh ini udah matiin gitu. Jadi tools tuh ngikutin manusianya, jangan kebalik gitu. Nah, berhubungan dengan pertanyaanmu tadi gitu ya. Mau desain atau ATS friendly itu semuanya bagus. Tergantung nanti kamu lihat, kamu ngelamarnya pakai apa. Kalau kamu ngelamarnya itu pakai email gitu ya, ngirim email langsung ke recruiter atau email perusahaan gitu, mau pakai desain nggak masalah. Tapi kalau kamu ngirimnya lewat LinkedIn, lewat Jobstreet atau apa yang tinggal klik gitu, di mana nanti setiap CV akan masuk ke suatu database gitu ya. Nah itu aku saranin pakai yang ATS friendly aja gitu, yang seolah-olah cuma hitam putih itulah. Oh gitu. Jadi yang desain itu pakai lewat email aja gitu. Jadi kalau kamu ngirim lewat email, ngirim langsung ke rekruternya misalkan gitu, pakai desain nggak masalah. Gitu. Karena kalau kamu masuknya ke suatu platform yang tinggal klik terus dia jadi suatu database gitu ya. Database ini kan kumpulan CV nih gitu. Nah kadang tuh sistem aplikasi tuh misalkan lokernya Jobstreet aja deh gitu kan. Nanti tuh dia ada teknologinya yang ibaratnya ngasih rekomendasi gitu loh. Ini CV ini nih cocok, kecocokannya tinggi nih gitu-gitu. Ada kayak gitunya. Okay. Jadi akhirnya nanti aku sambil catat dulu. Jadi nanti nggak keangkat gitu. Sama seperti tadi ya, bahasa asing. Kalau mau aman biar nggak punya CV satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, udah CV bahasa Inggrisin aja deh gitu. Karena CV bahasa Inggris tuh mau lewat email, mau lewat ini aman. Gitu. Mau lokernya pakai bahasa Indonesia, kirimin bahasa Inggris, lokernya bahasa Inggris, kirim bahasa Inggris aman gitu. Begitupun dengan CV. CV kalau kamu disuruh milih, ke aku nggak mau punya 2 CV, aku pengen 1 CV aja. Ya aku akan saranin pakai ATS friendly aja. Toh ATS friendly juga bisa tetap ada fotonya kok. Jadi foto kamu taruh di atas aja dulu. Terus teksnya dimulai di bawah. Bukan ada foto terus teksnya dari samping ini. Gitu. Teksnya dari bawah aja gitu.
Boleh nggak itu? Boleh aja kayak gitu. Jadi lokernya nanti mau kirim lewat email, lihat ATS friendly juga enak gitu kan. Mau nanti lewat mana-mana juga mau pakai tes aman, tetap aman gitu loh, ya kan? Gitu. Tadi kan misalkan kamu ngirimnya lewat email, itu kan pakai desain diperbolehkan nih. Ini buat aku tuh desain kamu tuh, ini aku belum bahas ya. Jadi kayak desain kamu tuh oke-oke aja gitu. Cuman apa ya namanya ya? Kan perlu dicoba-coba lagi ya gitu. Harusnya gimana gitu kan. Gitu. Jadi silahkan coba cari referensi, googling aja contoh CV ATS gitu. Banyak gitu. Atau website-website yang template CV ATS friendly gitu. Ada, udah langsung jadi bagus gitu. Nah, sekarang tinggal informasi yang kamu masukin gimana. Nanti kalau udah jadi nanti aku review lagi, nggak masalah. Gitu ya. Dan tadi ya, ada namanya bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Setelah semua info itu masuk, dan kamu sudah menentukan ini mau aku bikin desain atau ATS friendly gitu ya, itu baru satu tahap, bener cara bikinnya. Nah, sekarang tahap 2, bener cara pakainya nih. Bener cara pakainya tuh gimana? Tadi, kamu cara ngirimnya lewat email udah bener belum? Lewat platform ini bener belum? Ini bener belum gitu. Itu termasuk bener cara pakainya. Yang kedua adalah bener cara pakai itu intensitasnya per hari. Ini masalah dari fresh graduate itu. Kamu ngelamar kerja tiap hari nggak? Gitu. Atau jangan-jangan kalau weekend kamu juga nggak ngirim, gara-gara ada yang bilang, iya Kak, ngelamar kerja tuh cuma jam sekian sampai jam sekian di jam kerja aja Iya, Kak. katanya gitu. Di luar itu enggak gitu. Ya kalau ada yang bilang itu ya, pertanyaanku adalah gini, apa jaminannya gitu? Rekruter di luar jam itu dari Sabang sampai Merauke itu nggak buka email, nggak memproses itu. Emang dia tahu gitu, semua perusahaan itu dia tahu gitu. Emang rekruter akan bekerja semacam itu. Emang malam hari dia nggak buka email, misalkan lewat email. Emang dia nggak lembur di kantornya untuk memproses anak tadi gitu. Mungkin itu masih hari kerja tapi udah di luar jam kerja, tapi dia lembur gitu karena dia butuh orang banyak misalkan gitu. Gimana gitu? Misal dia lagi ekspansi cabang lah dan lain-lain lah gitu, itu gimana? Terus mungkin kamu udah pernah lihat tuh ada orang-orang yang udah kerja misalnya di pabrik mana gitu ya. Kebanyakan orang kalau udah kerja apa? Tidak akan resign sebelum dapat kerja lagi, ya nggak? Iya. Di jam kerja dia kerja loh. Dia cuma bisa ngelamar kerja tuh setelah pulang kerja atau weekend. Kan itu buktinya keterima aja tuh. Kenapa? Padahal dia ngelamarnya di luar jam kerja. Bahkan weekend. Itu. Logika ini tuh yang harusnya dipahami sama kita ya. Memang nggak diajarin ini. Cuman di luar sana banyak sekali informasi yang patah-patah putus-putus gitu loh. Jangan gini karena gini gitu. Iseng aja nanti. Aku sering banget itu dengar. Iya, kalau kamu dengar lihat postingan, coba ditanyain lagi biar buat diskusi gitu aja. Jangan karena recruiter itu buka emailnya tuh jam sekian sampai sekian. Apa jaminannya di luar jam itu nggak buka ya Kak? Tanya aja gitu, boleh. Gitu. Saya punya tetangga nih, gitu. Dia bisa ngelamar kerjanya waktu Sabtu Minggu doang, gitu. Kok dia tetap aja lolos? Gitu. Berarti nggak apa-apa dong, gitu. Hanya kayak gitu loh. Ini sebenarnya logika sederhana gitu. Gitu. Dulu kalimat ini tuh belum mengaung kemana-mana. Tapi sekarang kalimat ini lumayan terkenal tuh. Lamar kerja tuh jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai sekian. No. Kalimat lengkapnya kayak gini ya. Aku kasih tahu ke kamu dan nanti silahkan kasih tahu teman-teman kamu. Kalimat lengkapnya adalah ini nggak harus dihafalin. Iniin aja. Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja itu lebih baik. Aku kasih tahu. Aku ulang lagi. Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Lebih baik itu artinya lebih efektif. Kalau ngelamar kerja di jam kerja lebih baik artinya apa? Bukan ngelamar kerja cuma di jam kerja, di luar itu kamu diemin. Enggak. Tapi apa? Pada saat jam kerja, kamu tuh ngirim lamarannya tuh yang banyak gitu. Intensitasnya tuh tinggi gitu loh. Gitu. Nanti di luar jam kerja ya tetap kamu gunain sambil nyesuaiin waktu tanpa mengganggu waktu istirahat, tanpa mengganggu dengan waktu dengan keluarga gitu. Tapi bukan berarti dibiarkan aja. Jam kerja cuma 8 jam gitu. Masa iya kamu gunain 8 jam dan membiarkan 16 jam hilang gitu? Kan enggak gitu. Nah, ini kalimat utuhnya tuh begitu. Nah, banyak orang menjelaskan ini dengan putus-putus gitu. Sehingga seolah-olah melamar kerja setelah jam 5 tuh nggak ada potensi. Gitu. Nanti ya, tanyain kita juga
Iya, Sering banget kan nonton iseng. YouTube, terus di LinkedIn juga kayak gitu tuh. Iya, ya iseng, nanti iseng boleh ditanyakan ya. Tidak untuk menyalahkan atau siapapun, atau mungkin Anda yang nonton ini ternyata Anda juga mengeluarkan statement itu, ya aku nanya gitu. Pernah nggak kamu nemuin lowongan, aku tuh sebenarnya bisa ngirim gitu ya, tapi aku tunda ntar. Habis itu aku coba kirim, email sudah nggak bisa nerimain ini lagi gitu. Atau loker sudah ditutup gitu. Itu loh, itu ganjaran atas penundaan tuh kayak begitu. Hanya karena kamu mencari waktu yang tepat, kesempatan itu hilang gitu. Karena udah loadnya udah banyak gitu, email udah nggak bisa diakses, ada link ini nggak bisa diakses, udah ketutup, udah nggak bisa keterima gitu. Padahal kalau kamu bisa segera masih bisa masuk lagi, gimana? Itu kisah, bukan kisah aku doang, itu kisah banyak teman-teman yang aku kumpulin gitu kan. Banyak banget bayaran yang harus dihadapi ya, karena penundaan. Saking kamu nyari waktu yang tepat, akhirnya kesempatannya hilang gitu. Makanya kalimatnya adalah kirim aja kapanpun baik, di jam kerja lebih baik gitu. Aku pribadi 3 pekerjaanku terakhir, aku lamarnya itu tengah malam, bener-bener tengah malam, dini hari gitulah. Yang terakhir itu itu bener-bener kayak Sabtu ke Minggu, jadi sisa malam mingguan gitu, jam hampir 1:30 itu aku ngelamar, lolos aja, alhamdulillahnya gitu. Tanda tangan kontraknya hari Sabtu lagi, bayangin, interview hari Sabtu, tanda tangan kontrak hari Sabtu. Atau gimana? Itu HR tuh yang ngeproses, HR ngapain hari Sabtu masuk ngeproses? Ya karena kita butuh gitu. Intinya kayak gitu. Nah, di luar sana banyak sekali statement-statement general gitu, yang mungkin itu lebih kayak ke mayoritasnya, ya kan? Mayoritas atau lazimnya tuh begini. Tapi namanya kondisi lapangan kita nggak ada yang tahu. Daripada membiarkan waktumu lewat gitu aja tiba-tiba ganti hari. Jadi kesimpulanku adalah tadi ya, melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Oke? Jangan langsung dipercaya, boleh dibuktikan aja. Jangan-jangan sejauh ini yang jadi masalah bukan CV-mu jelek, tapi kamu ngelamar kerja dibatasin gitu. Berapa banyak bisa kamu ngirim lamaran kerja gitu. Tapi kalau ngirim banyak-banyak berarti random dong, berarti asal dong, yang nggak asal gitu. Zaman sekarang platform banyak, ngirim banyak tuh gampang, apalagi kamu ngincer yang nggak cuma jurusan kamu doang, misalkan semua jurusan juga dilamar, gampang banget itu, serius gitu. Bukan yang asal atau acak ya, kamu bisa ngirim banyak tuh kan ditarget. Aku punya email, aku punya Jobstreet, aku punya Glints, aku punya Kaliber misalnya, punya Indeed, aku punya LinkedIn. 6 nih. Masing-masing aku ngirim 5, udah 30 loh. Gitu. Jobstreet 5 gampang, tinggal klik 5, kelar. Itu nggak masalah ya berarti? Nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa kayak gitu ya? Lah ya nggak apa-apa, kan sebenarnya kan gini loh, makin banyak channel itu makin gampang dapet info loker kan. Jadi kalau kamu sehari cuma nemuin info loker yang cocok cuma 1-2 gitu ya, mungkin ada yang bermasalah, mungkin loh ya. Masa iya sih kamu cuma dapat segitu sehari, 1, 2, 3, 4, 5. Itu teman-teman grup loker sehari bisa 20, 30. Ya balasannya sama, aku bingung Kak mau datengin panggilan tes yang mana gitu-gitu. Ya gitu-gitu akibatnya gitu. Kan intensitas tinggi. Terus kalau udah kayak gitu gimana tuh? Misalkan nih ada panggilan interview terus malah bentrok. Ya udah, tinggal kamu lihat dulu. Itu bentrok gitu tuh, kamu kedua-duanya gimana? Kamu pengen nyobain dua-duanya, minta reschedule salah satunya. Gitu. Ya udah, selesai. Kalau nggak bisa ya sudah, korbankan. Gitu. Masih ada, jadi jangan langsung tiba-tiba enggak ah gitu. Ingat ya itu. Bingung milih mana yang bakal ditindaklanjuti itu lebih menyenangkan daripada bingung milih. Kebanyakan mikir nanti insecure kamu gitu. Wah, ini enggak ah. Wah, ini enggak ah. Akhirnya enggak ngirim-ngirim tuh. Padahal CV-nya udah bagus. Kan lucu. CV-nya udah bagus tapi kamu tidak mengizinkan banyak perusahaan tahu ada orang kayak kamu. Itu kan sayang banget gitu. Ya kan? Terus sering lihat juga kan di LinkedIn kayak ada loker tapi tuh dibukanya tengah malam gitu sih Pak, bener. Kayak di atas jam 7 gitu. Terus pas paginya dilihat kayak udah banyak banget ininya yang ngelamarnya.
Iya, udah kirim aja gitu. Dan kita kalau ngomongin LinkedIn tuh kita jangan melihatnya gini loh. LinkedIn itu kan sosial media. Sosial media tuh ada dua kata, sosial dan media. Media ini ya media kamu dapetin info loker gitu ya. Ada yang cocok, kirim gitu. Ini kan media. Tapi kan ada sisi sosial. Kamu bisa add friend, connect friend, gitu kan. Nah, itu juga harus kamu lakukan dong. Gitu. Kalau kamu main LinkedIn tapi kerjaannya cuma bikin akun seadanya ya, cari loker, lamar gitu, nggak connect orang, nggak follow orang, nggak branding, bikin postingan, ya rugi. Itu namanya memperlakukan LinkedIn kayak portal karir aja. Gitu. Di LinkedIn itu kamu bisa ketemu orang yang kerja di sana, HR-nya, bahkan CEO-nya, bahkan pendiri-pendirinya, founder-foundernya punya akun LinkedIn. Ya kan? Kenapa nggak connect, kenapa nggak follow, kenapa nggak bikin postingan, kenapa nggak waktu mereka posting kamu komen, menyampaikan ide kamu, pendapat kamu. Itu branding. Jadi itu emang berpengaruh banget ya berarti. Ngaruh banget. Dengan komen. Betul, ngaruh banget. Oke. Apalagi yang pengen kamu tanyain yang sifatnya general? Ya. Kalau nggak ada, nanti sambil jalan aja kita diskusi gitu. Kita masuk ke yang spesifik aja. Iya, kita bahas CV-mu. Oke ya, kita masuk ke yang spesifik aja ya. Oke.